akan coba minta kepada Pak Nuryono untuk menjelaskan lebih gamblang lagi terkait dengan hakikat sifat wajib yang 20 itu Pak Nur. Yang 6 sama 7 berpasangan gitu ya. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung ya. Kalau kita bicara sifat 20, kita berarti bicara Bismillahirrahmanirrahim. Yang 6 itu ya, itu sebenarnya sifat 20 itu ada 6 menjelaskan Rahman, 7 berpasangan menjelaskan Rohim ya. 6 menjelaskan Rahman, 7 berpasangan menjelaskan Rohim. 6 menjelaskan Rahman itu apa? Yaitu wujud ya, kita bakhok mukhalafatul lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Wujud kita bakhok mukhalafatul lil khawadisi qiyamuhu binafsihi, terus wahdaniyah. Itu menjelaskan Rahman. Wujud itu sebenarnya Rahman itu ginilah cara pikirnya ya. Rahman itu menjelaskan zatullah zatunggal yang di alam lahut dengan menjelaskan dengan perbandingan wujudnya ada di alam nasut, alam malakut ya. Wujud yang tampak zahir sama batin ya. Tampak wujud alam lahut sama nasut sama malakut, itu wujud. Itu wujud itu sebenarnya kalau kita bicara yaitu zatullah itu sirullah, terus alam jabarut sifatullah, alam malakut zatullah, sirullah zatullah sifatullah wujudullah, sirullah zatullah sifatullah wujudullah, lahut jabarut malakut lahut, lahut jabarut malakut nasut ya. Terus wujudnya yang alam laut nasut sama malakut, wujud zin semuanya itu sebenarnya wujudullah ya. Wujudullah bukan wujudnya zat tapi wujudnya makhluk ya. Kalau orang nasut, orang malakut orang syariat ngomongnya wujudnya makhluk. Orang torikah wujudnya Muhammad ya. Orang makrifat wujudnya wujudullah, yaitu wujud. Terus kitam sama bakok. Kitam itu yang paling tidak permulaan dan tidak terakhir, bakok tidak terakhir gitu ya. Itu mewujud gambaran zat tunggal ya. Zat tunggal, ternyata zat tunggal itu ya paling awal juga paling tidak berawal tidak berakhir, maksudnya tidak berawal tidak berakhir ya. Kitam sama bakok. Terus mukhalafatul hadisi ya, berbeda dengan makhluknya. Zat tunggal itu pasti beda sama wujudnya makhluk ya. Itu cepat saja ya biar nanti ke 7 pasangan. Yang wujudnya di alam nasut sama wujudnya di alam malakut, itu wujudnya manusia, jin sama semua makhluk yang di alam nasut sama malakut itu pasti beda sama wujudnya zat tunggal ya. Zat tunggal itu bisa dilihatnya dengan mata batin tapi tidak bisa dilihat dengan mata zahir. Terus membayangkan bentuk rupa warna tidak bisa, itu zat tunggal. Bisanya dilihat dengan mata batin. Tapi kalau alam nasut bisa dilihat dengan mata zahir gitu. Terus qiyamu binafsi, berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri, Allah itu berdiri sendiri ya. Tidak ada yang nemani ya. Ngatur jagat ini sendiri, membuat jagat sendiri ya, contohnya sendiri ya. Tidak ada satu makhluk pun yang ikut andil dalam pembuatan daun, itu tidak ada satu makhluk pun ya. Malaikat tidak ikut andil, jin manusia juga tidak ikut andil,
bikin satu butir pasir pun tidak ikut andil. Itu yang ngatur Allah sendiri, ya, berdiri sendiri. Terus wahdaniyah, ya, zat tunggal sama wujudnya ini manunggal itu satu, ya. Yang dulu saya terangkan wadah fil kasroh kasroh fil wadah, ya. Satu dalam banyak, banyak dalam satu, ya. Satunya Allah, ya, banyaknya makhluk, ya. Yang satu ini pasti beda sama yang banyak, gitu ya. Terus sekarang yang masuk ke 7 berpasangan. 7 berpasangan ini sebenarnya menggambarkan Allah sama Rohim, ya, Allah sama Ruh, Zat Tunggal sama Ruh, ya, alam lahud sama alam jabarut, ya. Yang kodrat, irodat, ilmu hayat sama basor, kalam itu Zat Tunggal di alam lahud, ya. Terus qadiron, mudiran, aliman, hayan, samian, basiron, mutakaliman itu adalah ruh, ya. Itu beda itu, ya. Walaupun di situ kodrat sama qadiron sama-sama kuasa, kuasanya beda. Kalau Allah kuasa total keseluruhan, ya. Kalau qadiron itu dikasih ruh, itu dikasih Allah kuasa untuk kembali, itu. Yang ini yang saya ingin bahas, ya. Yang Zat Tunggal dulu aja sudah. Yang kodrat, irodat, ilmu hayat sama basar kalam. Itu kodrat, itu total keseluruhannya kuasa Allah. Terus irodat sekehendak Allah, ya, nggak ada yang bisa intervensi, ya, karpe Allah, ya. Ilmu semuanya total Allah mengetahui, ya. Setitik air di tengah samudra juga Allah tahu, ya. Terus prosesnya ilmu kita di dalam tubuh kita di titik sel di mana Allah tahu, total tahu, ya. Itu Allah total keseluruhan tahu. Terus hayat itu yang hidup itu ya Allah sendiri, ya, nggak ada yang hidup selain Allah, ya. Sama Allah itu mendengar total lahir batin, ya. Kita ngomong nggak ngomong Allah mendengar, ya. Kita kerentak itu Allah mendengar, ya. Terus kita gak bersuara cuma angen-angen Allah mendengar, ya. Itu kalau basar sama kalam, ya. Basar sama kalam itu Allah maha melihat, ya. Kalau sama itu maha mendengar, atau basar maha melihat. Total keseluruhan dilihat sama Allah, ya. Tidak ada satu molekul pun yang tidak terlihat, ya.